Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Uye Channel. Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan cara membuat modul ajar dengan cepat dan tepat, tentunya berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dan ini adalah modul ajar yang saya buat, yaitu untuk kelas 7 di sini. Kemudian jenjang sekolahnya yaitu jenjang MTS atau SMP. Nah, ini sudah ada kotak-kotaknya atau tabelnya, kemudian di bawahnya ada kompetensi inti, lalu di bawahnya juga di sini sudah ada kegiatan pembelajaran model TPACK, sangat lengkap sekali, ada pendahuluan, kegiatan inti, di sini ada untuk alokasi waktunya yaitu 10 menit, lalu ada juga 10 menit. Terus kemudian ada juga di bawahnya kegiatan penutup yaitu 10 menit. Nah, lanjut lagi untuk refleksi peserta didik dan pendidiknya ada. Lalu di bawahnya juga ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini bisa dalam satu file ataupun terpisah. Akan tetapi pada kesempatan ini saya membuatnya yaitu satu file utuh. Jadi untuk modul ajarnya sudah lengkap dengan lampiran-lampiran di bawahnya seperti ini. Ini lembar kerja peserta didik, kemudian di sini tujuan LKPD, petunjuk belajar. Lalu kemudian di sini ada kompetensi dasar atau materi pokoknya, yaitu di bawahnya juga sudah ada lengkap sekali tugas langkah kerja proyeknya. Nah, tentunya untuk modul ajar yang saya buat ini adalah modul ajar untuk model pembelajaran TPACK. Nah, ini kita akan buat model pembelajaran TPACK. Seperti itu. Bagaimana cara membuat modul ajar yang sangat cepat dan tepat ini berdasarkan kurikulum yang berlaku? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di-skip hingga selesai. Nah, untuk membuat modul ajar seperti ini dengan model pembelajaran yaitu TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge, harus Bapak Ibu mengetahui CP dan ATP-nya terlebih dahulu. Nah, karena di kolom komentar banyak sekali yang meminta untuk membuatkan modul ajar yaitu SKI atau madrasah, kita akan membuatkan modul ajar tentang madrasah ya, yaitu di sini misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Di sini ada nama penyusunnya, kemudian jenjang sekolahnya MTS atau SMP. Fase capaiannya yaitu fase D. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu buat adalah promnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah prom modul ajar untuk pendekatan pembelajaran TPACK. Di video-video sebelumnya sudah saya buatkan untuk modul ajar pendekatan yang lain, seperti pendekatan pembelajaran PJBL, lalu juga ada pendekatan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat modul ajar pendekatan pembelajaran TPACK dengan fase D, kemudian jenjang MTS atau SMP kelas 7 seperti itu. Nah, langkah pertama setelah Bapak Ibu membuat prom ini, kita lihat di sini yaitu ada buatkan modul ajar kurikulum untuk fase D, jenjang MTS atau SMP kelas 7 mata pelajaran SKI, materi, misi, dan strategi dakwah Rasulullah. Jadi silakan Bapak Ibu, pada dasarnya untuk prom ini sama saja dengan mata pelajaran atau jenjang yang lainnya. Tinggal Bapak Ibu ganti saja di sininya, contoh fase D diganti dengan fase C seperti itu. Kemudian di sini juga sama, misalkan Bapak Ibu jenjang SD atau SMA silakan diganti juga untuk jenjangnya. Lalu untuk kelasnya juga sama, diganti juga kelasnya, dan mata pelajarannya pun sama, diganti juga untuk mata pelajarannya. Begitupun dengan materinya, silakan Bapak Ibu ganti juga materinya berdasarkan materi ajar yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada siswa di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini ada capaian umum. Nah, untuk capaian umum ini Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari info Sikurma. Nah, di sini sikurma.kemenag.go.id. Karena saya akan membuat modul ajar yaitu modul ajar pelajaran SKI. Maka untuk CP-nya itu ada di sini, info Sikurma. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada panduan IKM pada madrasah, kemudian di sini ada SKI, lalu di sini juga ada fikih, lalu ada juga akidah akhlak, bahasa Arab. Jadi silakan disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini juga sudah ada jenjangnya, MI, MTS, MA, dan seterusnya. Jadi sekali lagi silakan sesuaikan dengan materi atau jenjang yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing. Nah, ini adalah untuk CP di madrasah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di sekolah umum, silakan Bapak Ibu membuka untuk CP ATP-nya yaitu di sini.
guru.kemdikbud.go.id. Tinggal Bapak Ibu pilih aja jenjangnya seperti ini. Tinggal cari jenjangnya, misalkan PAUD atau sederajat, tinggal cari di sini, kemudian lihat CP dan ATP-nya. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya. Nah, ini adalah contoh untuk CP dan ATP-nya PAUD seperti itu. Karena di sini saya akan membuat modul ajar madrasah, yaitu mata pelajaran SKI, maka saya mendapatkan CP ATP-nya itu dari sikurma.kemenak.go.id. Tinggal kita cari di sini contohnya modul ajar SKI, MTS, dan MA. Kita klik di sini TP ATP dan modul ajarnya. Kemudian silakan klik di sini unduh attachment. Nah, ini adalah TP, ATP, dan modul SKI untuk kurikulum merdeka pada madrasah, yaitu MI, kemudian MTS maupun MA atau madrasah aliyah. Nah, karena di sini saya membuatnya yaitu di SMP ya, maka kita cari untuk TP, ATP-nya yaitu di SMP. Kita coba cari untuk TP, ATP-nya di madrasah atau madrasah sanawiyah ya. Di sini kita cari ke bawah lagi, coba kita cek untuk CP-nya di madrasah sanawiyah atau jenjang SMP seperti itu. Nah ini adalah satuan pendidikannya yaitu madrasah sanawiyah. Kemudian mata pelajarannya di sini yaitu mata pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Kemudian di sini fase atau kelasnya yaitu fase D kelas 7 seperti itu. Nah, ini ada elemen, kemudian ada capaian pembelajarannya. Nah, karena di sini saya untuk mengisi capaian umumnya, kita cari di sininya capaian umumnya. Nah, kita cek di sini untuk capaian umumnya. Tinggal kita copy aja di sini capaian pembelajarannya. Kita klik kanan, kemudian salin. Lalu silakan Bapak Ibu tempelkan di sini ya. Jadi silakan untuk capaian umumnya ambil dari TP ATP yang ada di sukurma.kemenak.go.id seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di sini saya sudah buatkan komponen modul ajar terdiri dari. Nah, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya juga pada dasarnya untuk komponen modul ajar itu hanya 3 ya. Yang pertama ada informasi umum, kemudian di sini ada kompetensi inti, kemudian di sini ada lampiran. Nah, ini adalah komponen modul ajar yang harus ada pada modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat. Kalau misalkan tidak ada, salah satunya berarti RPP yang Bapak Ibu buat itu tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, sekarang setelah itu silakan kita lihat di sini ada nama penyusun, kemudian institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, dan seterusnya sampai model pembelajaran teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau TPACK. Nah, ini saya buat khusus untuk model pembelajaran TPACK. Jadi setiap model pembelajaran itu langkah-langkah atau sintak-sintaknya berbeda-beda. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu untuk model pembelajaran PBL, kemudian PJBL juga. Dan sekarang kita akan mencoba membuat model pembelajaran dengan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, kemudian di sini ada kompetensi inti, sudah lengkap sekali, sudah saya buatkan promnya, tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu asesmen, dan seterusnya sampai lampiran-lampiran. Nah, ini lampirannya juga sama, sudah saya jelaskan juga, dan saya buatkan untuk promnya secara detail dan jelas juga. Kemudian di sini yang saya tandai warna kuning, yaitu menggunakan model pembelajaran TPACK. Untuk 1 kali pertemuan 2 JP sama dengan 2 kali 40 menit. Nah, sintak model pembelajaran Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK dimunculkan di langkah-langkah pembelajaran dengan jelas yang terdiri dari. Nah, ini adalah langkah-langkah atau sintak-sintak untuk model pembelajaran TPACK-nya. Yaitu yang pertama orientasi, kemudian yang kedua pemberian materi, lalu yang ketiga aktivitas kelompok, kemudian yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada penghargaan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu membuat model pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang sama, karena setiap model pembelajaran itu sintak atau langkah-langkahnya berbeda-beda, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dibuatkan seperti ini, nanti akan saya share di kolom deskripsi untuk promnya ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat untuk prom modul ajar pendekatan pembelajaran TPACK-nya, tinggal Bapak Ibu kopikan saja dari atas sampai bawah seperti ini. Lalu kita klik kanan, di sini kita salin. Nah, kemudian kita masuk ke Gemini AI. Nah, karena saya membuat untuk modul ajar ini di Gemini AI. Nah, untuk jenisnya juga Bapak Ibu ganti, silakan di sini 2,5 Pro eksperimental ya. Nah, ini ada 2,5 Pro, ada flash, ada 2,0 flash. Jadi kita coba untuk memakai yang 2,5 Pro eksperimental. Klik di sini.
Kemudian setelah itu kita klik di sini, yaitu minta Gemini masukkan promptnya yang sudah kita buat. Nah, tinggal kita klik kanan, lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita di sini klik kirim. Dan inilah hasil dari modul ajar yang sudah dibuatkan oleh Gemini AI. Sangat lengkap dan jelas sekali ya. Di sini ada modul ajar, misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah, kurikulum merdeka. Nah, di sini ada informasi umum, nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, fase capaian, alokasi waktu, kemudian kompetensi awal. Di sini ada kompetensi awalnya. Lalu ada juga profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatullahi alamin, dan seterusnya. Nah, ini dibuatkan oleh Gemini berbentuk tabel. Nah, nanti kita akan coba convert dari Gemini AI ini ke Google Doc atau ke Word. Nah, lalu di bawahnya di sini ada kompetensi inti. Sudah dibuatkan juga oleh Gemini AI, sangat lengkap sekali. Ada capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran di sini sudah lengkap oleh Gemini AI. Lalu di sini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Lalu di sini ada asesmen, yaitu ada 3 asesmen ya yang sudah dibuatkan, yaitu asesmen diagnostik. Lalu di sini ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif. Nah, kemudian kita cek lagi di bawahnya ada pemahaman bermakna, lalu ada pertanyaan pemantik juga, dan di sini ada kegiatan pembelajaran model TPACK-nya. Nah, ini yang paling penting untuk kegiatan inti pada langkah-langkah pembelajaran TPACK-nya. Dan di sini ada tahapan, kemudian kegiatan pembelajaran, dan di sini ada alokasi waktu. Nah, di sini sudah dibuatkan oleh Gemini AI-nya juga, yaitu untuk pendahuluan, yaitu di sini ada 10 menit. Nanti kita coba rapihkan atau kita convert ke Google Doc untuk hasil dari Gemini ini. Di sini ada kegiatan inti, yaitu orientasi, alokasi waktunya yaitu 10 menit. Kemudian di bawahnya juga ada pemberian materi 15 menit. Jadi sudah sangat lengkap karena kita membuat promptnya itu sangat jelas dan detail ya. Jadi ketika Gemini membuat hasil yang kita inginkan, hasilnya pun sangat lengkap sekali. Seperti di sini sudah ada alokasi waktu dan juga ada langkah-langkah secara rincinya. Nah, kemudian di sini juga ada aktivitas kelompok, lalu ada evaluasi, kemudian di sini ada kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup yaitu 10 menit dan seterusnya. Nah, nanti kita cobakan rapikan. Kemudian di sini ada refleksi peserta didik, refleksi pendidik, lalu di bawahnya juga ada lampiran-lampiran. Nah, ini sudah lengkap juga untuk lampiran-lampirannya seperti itu. Sampai ke bawah ada tugas atau langkah kerja proyek, lalu pertanyaan panduan diskusi di sini. Kemudian ada kunci jawaban untuk guru. Kemudian di bawahnya juga ada rubrik penilaian LKPD-nya, sudah ada rubrik penilaiannya. Dan dibuatkan juga berbentuk tabel oleh Gemini AI. Nah, sangat bagus dan sangat sesuai sekali dengan pedoman kurikulum yang berlaku. Nah, di sini ada pengayaan dan remedial, kemudian di bawah juga ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Ada media pembelajaran, tinggal kita sesuaikan saja untuk media pembelajarannya. Apakah kita mau video atau infografis atau poster, tinggal Bapak Ibu. Kalau misalkan video tinggal cari linknya, link YouTube atau videonya tinggal kita masukkan di sini. Nah, di sini ada video periode Madinah juga sama seperti itu. Kemudian di sini ada glosarium ya, dan kemudian di bawah sini ada daftar pustaka, sangat lengkap sekali. Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Kemudian klik di sini bagikan dan ekspor, lalu klik ekspor dokumen. Kemudian di sini klik buka dokumen. Dan ini adalah hasil yang berbentuk dokumennya. Nah, di sini Google Doc ya, karena saya membuat untuk modul ajar ini di Google Doc. Nah, tinggal kita rapikan saja satu persatu seperti ini. Kemudian di sini kita coba ke rata kanan kirinya. Di sini kita pakai rata tengah untuk modul ajarnya. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa geser. Kalau misalkan sesuaikan dengan kerapihan dari dokumennya. Nah, kemudian ini sudah rapi. Kemudian kita cek di sini juga kompetensi inti sudah rapi juga. Lalu di sini, nah ada tahapan. Ternyata ini sangat rapi sekali ya. Kalau misalkan sudah masuk ke Google Doc. Kalau misalkan kita lihat di Gemini-nya, di sini, nah ini kurang rapi ya. Yang kegiatan pembelajaran, contohnya, nah di sini. Ini kegiatan pembelajaran, tapi kalau misalkan sudah di-convert atau diunduh untuk dokumennya atau Google Doc-nya menjadi seperti ini lebih bagus ya, lebih rapi seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan saja seperti ini dan sesuaikan dengan kriteria kerapihannya aja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah rapi sekali, sudah sangat bagus. Tinggal kita cek ke bawah lagi lampiran-lampiran.
Lalu di sini ada pertanyaan, sudah lengkap sekali, ada kunci jawaban, dan di sini ada rubrik. Kita rapikan juga untuk rubrik penilaian LKPD-nya. Nah, di sini juga sudah rapi dan jelas lengkap sekali ya untuk LKPD-nya. Nah, seperti itu. Jadi silakan sekali lagi Bapak Ibu untuk modul ajar yang saya buat ini membuat promnya di sini, kemudian Bapak Ibu klikkan atau masukkan ke Gemini-nya di sini. Jadi untuk promnya bisa Bapak Ibu sesuaikan menurut fase, jenjang, kelas, mata pelajaran, dan materi yang Bapak Ibu sampaikan di kelasnya masing-masing ya. Nanti untuk promnya ini akan saya sematkan di kolom deskripsi, tentunya juga berikut dengan contoh modul ajarnya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu komentar di kolom komentar kira-kira apa lagi yang Bapak Ibu inginkan untuk dibuatkan modul ajar atau prom modul ajarnya, supaya nanti akan saya buatkan lagi videonya di video-video berikutnya. Silakan di-share ke rekan-rekan yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.